Film diawali dengan memperlihatkan Akira Tendo yang bersemangat memulai hari pertamanya bekerja. Sudah lama Akira mendambakan pekerjaan di perusahaan Master Shot yang bergerak di bidang periklanan televisi, tentu saja karena reputasi perusahaan itu cukup baik dan gajinya juga terbilang tinggi. Seperti biasa sebagai karyawan baru, Akira memperkenalkan diri di hadapan para karyawan yang lain, sambil menunjukkan betapa bersemangatnya dia sebagai karyawan baru. Ini adalah Pak Kosugi, yang merupakan ketua atau atasan Akira. Dan wanita ini adalah Ohtori, seorang produser yang ramah pada Akira, dan sudah disukai oleh Akira sejak hari pertama bekerja. Lingkungan kerja Akira memang tampak sangat nyaman. Bahkan di hari pertamanya tim produksi mengadakan acara makan malam kecil-kecilan untuk menyambut bergabungnya Akira. Namun siapa sangka ekspektasi Akira dipatahkan begitu saja saat mengetahui sisi gelap perusahaan Master Shot. Para karyawan dituntut untuk bekerja lembur tanpa istirahat. Bahkan selama 2 hari Akira bekerja tanpa pulang ke rumahnya. Belum lagi masalah senioritas, di mana karyawan baru seperti Akira akan dijadikan sebagai babu dan dituntut menyelesaikan pekerjaan dari para seniornya. Beginilah realita yang dirasakan para karyawan di perusahaan besar seperti Master Shot. Tak heran gaji yang ditawarkan cukup tinggi, karena memang sebanding dengan pekerjaan yang diterima para karyawannya. Akira pun tak bisa mengajukan resign begitu saja, karena dia sudah berjuang sangat keras untuk bisa diterima di perusahaan itu. Jadi Akira pun akan berusaha keras untuk tetap bertahan, walaupun kondisi mental dan fisik Akira berkata sebaliknya. Sejak hari itu sampai setahun kemudian, Akira bertahan di perusahaan Master Shot. Tak jarang Akira harus tidur, mandi, dan makan di kantor. Bahkan tidak pulang ke rumahnya sampai berhari-hari. Realita itu membuat Akira ingin menyerah sampai berniat bunuh diri. Akira hanya ingin bebas tanpa beban pekerjaan dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Pada suatu malam, Akira bertemu dengan Kencho, sahabat sekaligus rekan satu timnya saat berada di regu football Amerika. Akira yang sedang frustasi merasa iri dengan Kencho yang memiliki pekerjaan baik, namun tetap memiliki banyak waktu untuk bersenang-senang dan berkencan. Kencho pun menyarankan Akira untuk berhenti dari Master Shot, karena Akira hanya dijadikan babu dan dimanfaatkan oleh bos dan para seniornya. Hal itu pun membuat Akira tersulut emosi, sehingga Akira pun menyebut Kencho sebagai pengecut. Karena di masa lalu akibat ketakutan dan keraguannya Kencho, tim football Amerika mereka kalah di babak final. Kehidupan pun terus berlanjut, hingga suatu hari Akira terbangun oleh suara alarm di handphonenya. Akira berusaha bangun dari tempat tidur dan bersiap berangkat kerja. Dapat dilihat kondisi rumah Akira sangat kotor dan berantakan, karena Akira memang tidak memiliki waktu untuk membersihkan rumah. Dengan wajah letih dan lesu, Akira memaksa tubuhnya untuk tetap berangkat kerja. Sesampainya di bawah, Akira terkejut melihat bapak-bapak yang biasa menyapu di sana telah berubah menjadi zombie dan sedang memangsa seorang wanita. Akira yang terkejut pun langsung berlari dan menyadari bahwa seisi apartemen kini telah berubah menjadi zombie. Setelah berhasil kabur ke rooftop dan menghindari para zombie, Akira pun mulai menyadari sesuatu. Wabah zombie ini memang berbahaya dan menakutkan. Namun setidaknya Akira sekarang tidak perlu bekerja dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tak disangka Akira melihat sisi positif dari kemunculan wabah zombie. Karena menurutnya dunia realita perusahaan jauh lebih menyeramkan daripada wabah tersebut. Orang pertama yang Akira hubungi adalah Ohtori. Tak disangka Ohtori ternyata masih selamat, dan sekarang Ohtori sedang terjebak di sebuah hotel. Dengan bersemangat Akira pun pergi menuju hotel itu, demi menyelamatkan wanita yang dia sukai sejak lama. Saat akan turun ke bawah, Akira melihat sepasang suami istri, di mana sang istri tengah hamil, dan mereka terjebak di dalam apartemen itu. Akira pun menawarkan bantuan pada suami istri tersebut, dan berjanji akan kembali membawakan mie instan dan buah untuk mereka berdua. Dengan bersemangat, Akira pun mengayuh sepedanya dan mulai melewati para zombie yang ada di jalanan.
Singkat cerita, Akira pun akhirnya sampai di tempat Otori. Di dalam hotel itu, Akira menemukan Otori yang sedang ketakutan. Namun di sana Otori tidak sendiri, melainkan sedang bersama bos perusahaan Master Shot yang sudah menjadi zombie. Akira pun berusaha melindungi Otori dari zombie itu dengan memanfaatkan pengalamannya sebagai pemain football Amerika. Setelah berhasil mengalahkan zombie tersebut, Otori tiba-tiba berubah menjadi zombie, karena sebelumnya Otori sempat tergigit oleh zombie Pak Bos. Dengan terpaksa, Akira pun pergi meninggalkan Otori, namun sebelum itu Akira sempat menyatakan perasaannya yang sudah lama dia pendam. Meskipun sempat merasa sedih dan kecewa, namun Akira tak ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan sia-sia. Sehingga dia pun membuat 100 bucket list atau 100 keinginan yang ingin dia wujudkan sebelum berubah menjadi zombie. Dengan adanya bucket list itu, Akira semakin bersemangat menjalani kehidupan yang sudah dia impikan sejak lama. Mulai dari membersihkan kamar, membeli makanan tanpa melihat harga, mengecat rambut, membuat gambar dirinya di kaca gedung, sampai menyalakan petasan. Pokoknya semua dia lakukan dengan bahagia. Meskipun Akira sering dikejar-kejar oleh zombie. Di hari kelima, Akira pergi ke minimarket terdekat karena kehabisan bumbu dapur. Di minimarket itu, Akira bertemu dengan seorang wanita yang masih selamat. Dia bernama Shizuka. Berbeda dengan Akira, Shizuka berusaha bertahan hidup dengan susah payah, berbekal alat-alat perlindungan yang dia miliki. Dari Shizuka, Akira juga baru mengetahui bahwa para zombie itu sensitif terhadap suara. Di sini Shizuka merasa kesal karena Akira berusaha menyelamatkan seseorang yang tidak dia kenal, dan hal itu malah membahayakan dirinya sendiri. Seharusnya di situasi seperti ini Akira harus bisa menghindari resiko. Dan yang paling terpenting, Akira harus mengutamakan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Karena hal itu Shizuka pun memilih untuk pergi, karena menurutnya bergabung dengan orang seperti Akira hanya akan menyusahkannya saja. Pada saat di rumah, Akira tiba-tiba teringat pada Kencho, karena di pertemuan terakhir mereka sempat bertengkar. Akira pun berniat mencari Kencho untuk meminta maaf. Setelah dihubungi Kencho, ternyata masih hidup, dan sekarang sedang terjebak di dalam hotel. Dengan menggunakan setelan football Amerika dan sebuah sepeda motor yang dia dapatkan, Akira berangkat menuju hotel dan melewati segerombolan zombie yang menghadangnya. Untuk memancing perhatian para zombie, Akira sengaja menyalakan musik dengan sangat keras, sehingga dia pun bisa melewati para zombie itu dengan lebih mudah. Setelah perjuangan yang panjang, Akira akhirnya berhasil menyelamatkan Kencho dan membawanya kabur dari hotel tersebut. Malam itu, Kencho dan Akira berbaikan dan menghabiskan waktu dengan makan mewah bersama. Di sini, Kencho berterima kasih pada Akira dan berkata bahwa mungkin saja orang seperti Akira yang akan bisa menyelamatkan semua orang dari wabah zombie. Hal itu pun membuat Akira mendapatkan ide untuk mewujudkan impian masa kecilnya, yaitu menjadi superhero yang bisa menyelamatkan banyak orang. Di hari berikutnya, Akira dan Kencho memutuskan untuk pergi ke akuarium Marine Paradise yang terletak di Ibaraki. Kebetulan sebelum kemunculan wabah zombie, perusahaan Master Shot sempat mendesain sebuah kostum hiu yang mampu melindungi manusia dari gigitan hiu. Akira berpikir jika kostum itu mampu melindungi manusia dari gigitan hiu, maka kostum itu juga bisa melindungi manusia dari gigitan zombie. Di tengah perjalanan, Akira dan Kencho melihat sebuah bis yang berhenti, dan di sana ternyata ada banyak orang yang masih selamat termasuk Shizuka. Sayangnya Akira dan Kencho tak bisa menyelamatkan banyak orang, hanya ada 2 pramugari, 1 supir bis dan Shizuka yang berhasil selamat dari kejaran zombie. Sopir bis bercerita bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju akuarium Marine Paradise, karena kabarnya di sana ada pasokan makanan yang cukup dan keamanan bagi orang-orang yang masih selamat.
Namun satu hal yang tidak mereka sadari, sopir bis yang ada di sana ternyata sudah digigit oleh zombie, namun dia berusaha menutupinya. Alhasil ketika supir bis itu berubah menjadi zombie, dia pun menyerang dan menggigit kedua pramugari yang ada di sana. Akira, Kencho, dan Shizuka yang masih selamat berusaha menyelamatkan diri karena terjebak bersama ketiga zombie tersebut. Beruntung berkat kerjasama mereka, ketiganya pun berhasil kabur dengan menggunakan camper van. Sejak hari itu, mereka bertiga pun berangkat menuju Aquarium Marine Paradise. Perjalanan yang cukup panjang membuat mereka semakin dekat, bahkan mereka menyempatkan waktu untuk melakukan berbagai kegiatan menyenangkan selama perjalanan itu. Mulai dari bersenang-senang di sungai, menaiki para layang sampai berendam di permandian air panas. Tiba di hari ke-10, mereka bertiga akhirnya sampai di Aquarium Marine Paradise. Namun sebelum sampai mobil, mereka sempat mengalami masalah karena ada beberapa paku yang sengaja dipasang di jalan masuk menuju akuarium. Saat tersadar, Akira terkejut melihat Pak Kosugi yang berada di hadapannya. Ternyata sebelum wabah itu terjadi, Pak Kosugi dan beberapa karyawan Master Shot memang sedang melakukan syuting iklan di dalam akuarium itu. Karena akuariumnya ditutup, mereka pun berhasil selamat dan bertahan hidup dengan memakan ikan-ikan yang ada di sana. Sejak saat itu, Pak Kosugi mengundang orang-orang lain yang masih selamat untuk datang ke akuarium. Bukan tanpa alasan, orang-orang itu malah dijadikan sebagai karyawan untuk menyiapkan makanan dan mengurus segala keperluan. Karena diberikan jaminan keamanan, orang-orang itu pun tidak bisa menolak dan selalu menuruti perintah Pak Kosugi. Selain itu, Pak Kosugi juga sengaja mengurung beberapa zombie dan menjadikan mereka sebagai hukuman bagi siapapun yang melawan perintahnya. Secara rutin, Pak Kosugi juga mengirim tim supply untuk pergi mencari makanan atau keperluan lain yang ada di luar tempat tersebut. Sejak hari itu, Akira kembali merasakan penderitaan hidup sebagai karyawan atau babu. Kencho dan Shizuka yang berniat membantunya dicegah oleh bapak-bapak, karena jika mereka melawan mereka, semua akan dikeluarkan dan diserahkan pada para zombie. Keesokan harinya, seorang anggota tim supply yang dikirim mencari makanan tidak menyadari bahwa ada seorang zombie yang masuk ke dalam kontainernya. Anggota tim supply itu pun membawa zombie itu ke area akuarium dan seketika menyebabkan kekacauan. Di waktu yang sama, Kencho dan Shizuka mengajak Akira untuk kabur dari tempat itu. Awalnya Akira menolak karena tidak ingin kedua sahabatnya itu menghadapi bahaya di luar sana. Namun setelah Shizuka menyadarkannya, Akira pun akhirnya setuju. Tak lama kemudian, mereka pun melihat segerombolan zombie yang mulai menyerang tempat tersebut. Akira, Kencho, dan Shizuka segera mengarahkan orang-orang untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Saat mereka bertemu dengan Pak Kosugi, Kencho marah kepadanya, karena sebagai ketua dia seharusnya tidak meninggalkan para karyawannya. Lalu tiba-tiba dari dalam akuarium, keluarlah seekor hiu yang sudah berubah menjadi zombie. Awalnya mereka berpikir bahwa hiu itu tidak akan bisa mengejar mereka di daratan. Namun tiba-tiba hiu itu mengeluarkan beberapa kaki, sehingga hiu itu bisa mengejar mereka semua. Orang-orang yang ketakutan pun berlari sesuai arahan dari Akira dan bersembunyi di sebuah ruangan. Saat Akira menyadari Pak Kosugi masih terjebak di luar, Akira pun memutuskan untuk keluar dan menyelamatkan Pak Kosugi. Sebelum keluar, Kencho menyuruh Akira untuk memakai kostum pelindung gigitan hiu, agar Akira tidak terluka jika digigit oleh hiu atau zombie. Layaknya superhero di film-film, Akira pun menunjukkan kemampuannya dalam menyelamatkan Pak Kosugi dari hiu tersebut. Karena hiu itu sangatlah kuat, Akira sempat merasa kewalahan. Sementara Pak Kosugi malah kabur dan menyelamatkan dirinya sendiri. Untungnya, Akira mendapatkan bantuan dari Kencho. Akira pun segera pergi dari tempat itu, dan dia menemukan Pak Kosugi sedang dikepung oleh beberapa zombie.
Berkat kostum yang dia pakai, Akira tidak terluka meskipun dia digigit oleh beberapa zombie sekaligus. Sementara di waktu yang sama, Kencho juga berhasil melarikan diri dari Hayu itu dan menjebaknya di sebuah tembok yang berlubang. Lalu tiba-tiba Shizuka datang membawa 2 pengeras suara yang lantas dia gunakan untuk menarik perhatian para zombie dan membuat mereka terjatuh ke dalam akuarium. Baru saja menikmati kemenangan, Hayu itu kembali terbebas dan menyerang Pak Kosugi. Shizuka pun mendapatkan ide untuk mengalahkan Hayu itu dengan memberikan sengatan listrik pada titik kelemahan Hayu yang terletak di kepalanya. Kencho pun mengambil tanggung jawab untuk melemparkan baterai kepada Akira, agar Akira bisa memukul kepala Hayu itu dengan baterai tersebut. Momen ini pun mengingatkan Akira dan Kencho pada kekalahan tim mereka, yang diakibatkan karena keraguan Kencho saat melemparkan bola. Akira pun berusaha meyakinkan Kencho, sehingga dia pun berhasil mengalahkan rasa takut dan keraguannya. Dan berkat kerjasama mereka, Akira pun berhasil menyetrum hiu tersebut. Setelah berhasil, Akira dan orang-orang yang masih selamat membagi semua persediaan yang masih tersisa. Mereka memutuskan berpisah dan mencari tempat yang aman, tanpa harus mengikuti perintah dari orang lain. Dan untuk Pak Kosugi, tidak ada satupun orang yang mau bergabung dengannya, sehingga Pak Kosugi pun ditinggalkan sendirian di tempat tersebut. Kini Akira, Kencho, dan Shizuka sama-sama mengisi bucket list dan bersiap mewujudkan setiap keinginan mereka bersama-sama.